Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi sama teman-teman semuanya. Saya tidak akan capek-capeknya untuk menceramahi teman-teman, mendakwahi teman-teman agar teman-teman bisa tobat dari yang namanya margin call teman-teman. Karena banyak sekali ya yang masih margin call, masih anget 4 hari yang lalu ya, habis ada yang banyak margin call 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Bahkan 1 hari yang lalu pun teman-teman ya, masih ada yang MC ya, "Pak, saya MC lagi." Itu banyak sekali komentar-komentar kayak gitu. Jadi saya tidak akan lelah ya untuk menceramahi teman-teman. Barangkali ya di antara 100 orang yang margin call mulu ini ada satu yang sadar gitu ya. Dan akhirnya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, saya membayangkan diri saya juga sama seperti teman-teman ya, ini si tukang margin call dan si loss besar ya. Ada 4 hal ya buat teman-teman jadikan sebuah resolusi baru ya di tahun depan, tahun 2026 sebagai seorang trader ya. Jadi 4 hal ini sangat penting sekali. Ini mungkin bisa menyelamatkan kalian ya, bahkan bisa merubah nasib kalian dari yang apa itu namanya? Dari yang suka margin call dan juga ini teman-teman ya, bisa jadi make money kayak gitu. Tidak fokus. Jadi begini teman-teman ya, ada 4 resolusi baru, kita akan bahas lengkapnya. Tapi sebelum itu simak dulu deh teman-teman ya untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada program cashback namanya dari 15 Desember 2025 sampai dengan 15 Januari 2026. Nah intinya adalah teman-teman semakin sering trading semakin untung. Kenapa? Karena di lot teman-teman itu akan dapat cashback. Caranya daftar dulu ya di broker XM, linknya tak taruh di deskripsi video. Kemudian teman-teman deposit dan lakukan trading. Nah ini teman-teman contohnya ya, untuk 0 sampai dengan 2 lot itu belum dapat cashback. Tapi kan teman-teman nanti entry terus ya. Nah dari 3 lot sampai dengan 5 lot teman-teman dapat $2 per lot. Sampai dengan ini teman-teman ya, 50 lot itu teman-teman per lotnya dihitung $5 per lot. Ini ya di atasnya $6 per lot, dan 76 lot lebih teman-teman bisa dapat $7 per lot ya. Jadi komisinya nanti semakin banyak. Ketika untung teman-teman ya dapat untung dari trading plus dapat cashback juga. Nah ketika rugi teman-teman kalian ya, ketika rugi juga ada cashbacknya juga gitu. Karena setiap entry teman-teman nanti dihitung bisa dapat cashback seperti itu. Nah kalau ada yang mau daftar, di linknya di deskripsi video, informasi selengkapnya nanti kunjungi langsung di websitenya seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk hal pertama, untuk seorang trader pemula ataupun seorang trader yang masih gagal itu ya, jangan fokus di uang dulu ya teman-teman ya. Tapi fokus yang pertama adalah apa? Fokus yang pertama adalah bisa bertahan lama dulu itu akunnya. Kan Anda masih di fase sering margin call. Kalau teman-teman masih sering margin call, yang teman-teman pikirin adalah gimana caranya tidak margin call, bukan gimana caranya nyari uang. Oke, Anda lompat ya. Kalau caranya teman-teman mikirin apa itu namanya, dari suka margin call depo, teman-teman mikirin dapat uang segini-segini, itu loncat sekali tahapannya. Ada tahapan penting sebelum teman-teman bisa menghasilkan uang, yakni bisa bertahan lama. Contoh ya, langsung tak kasih contoh. Oke, saya niatkan untuk bertahan dulu deh bang. Saya mulai modal kecil banget $200. Saya setiap hari pakai lot 0,01, 1 kali entry per hari. Saya analisa yang benar. Ya, saya kasih risk per trade yang benar. Ya. Misalkan teman-teman sekali trading ya itu ruginya $4. Berarti teman-teman bisa 50 hari trading dengan 1 kali entry per hari. Nggak apa-apa lah, $200 ini yang penting bisa bertahan 50 hari. Artinya teman-teman bisa trading selama 10 minggu, 2 bulanan. Ini cukup bagus teman-teman. Yang penting bisa bertahan dulu gitu. Jadi disiplin pakai stop loss. Yang penting akun teman-teman awet kayak gitu. Itu dulu PR-nya, resolusi barunya tuh itu. Jadi ketika teman-teman biasanya nih deposit $500 seminggu habis, usahakan 3 bulan tidak habis.
Berapapun profitnya, yang penting akun saya masih gitu. Nggak apa-apa rugi, yang penting akun saya masih. Nggak apa-apa rugi lagi, yang penting akun saya masih. Ya apa-apa rugi lagi, yang penting akun saya masih. Nah kemudian ada profitnya, oh ya bagus nih, berarti akun saya masih bisa bertahan karena habis profit. Kayak gitu terus teman-teman. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah lolos di fase ini ya, teman-teman nanti secara otomatis akan masuk fase kedua. Fase kedua adalah jangan fokus di uang, teknik dulu. Jadi untuk seorang pemula itu biasanya itu pasti mengeluarkan hitung-hitungan, teman-teman. Hitung-hitungan kayak contohnya kayak modal $1.000 kalau sehari $10 bisa kali gitu. $10 per hari gampang kali gitu ya. Atau mungkin $20 per hari gampang kali kayak gitu. Jadi seorang pemula itu jangan difokus di uang dulu teman-teman. Teknik dulu. Jadi modal yang kalian gunakan ini bukan untuk nyari uang dulu, tapi untuk apa? Untuk buy yang benar gimana ya. Sell yang benar gimana itu dulu. Sampai teman-teman hafal, oh ya kalau buy itu kayak gini, kalau sell tuh kayak gini. Uangnya dapat berapapun whatever gitu. Yang penting saya bisa dulu deh. Yang penting saya bener dulu deh untuk buy dan sell-nya. Masalah dapat berapapun nggak masalah kayak gitu. Jadi fokusnya di teknik nih. Misal, saya punya uang $1.000. Oke, saya mau beli ilmu di market. Caranya gimana? Kasih risk per trade. Risk per trade-nya adalah $5 per trade-nya ya. Jadi setiap trading kalau rugi $5 otomatis saya tutup. Ini teman-teman bisa entry 200 kali entry loh. Nah, kalau teman-teman sehari katakanlah entry 2 kali saja, teman-teman sudah bisa 100 kali trading. 100 hari trading. Itu udah berapa minggu gitu ya. Udah 20 mingguan teman-teman. Ya selama 200 kali entry ini kalian belajar buy yang benar tuh gimana, sell yang benar tuh gimana. Hitungan ini paham ya teman-teman. Jadi pakai modal $1.000 sekali trading siap rugi $5. Jadi teman-teman bisa 200 kali trading. Selama 200 kali analisa ini fokusnya bukan di uang teman-teman. Fokusnya adalah teknik. Jadi 200 kali entry ini mempelajari betul saya buy itu kayak gimana, saya sell itu kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Kemudian teman-teman, resolusi yang ketiga dia untuk tahun depan 2026 adalah memperbesar modal. Jadi setelah teman-teman bisa tahan awet, akunnya bisa tahan lama ya maksudnya. Akunnya bisa tahan lama ya. Teman-teman tekniknya sudah di-upgrade, sudah mulai bisa mulai bisa bertahan ya, sudah mulai sering profit ya. Teman-teman targetnya itu adalah memperbesar modal. Yang tadinya teman-teman dari $100 ya sambil ngumpulin uang lah sepanjang 2026 kemarin, 2026 besok. Sehingga ya tahun 2027 teman-teman mungkin bisa naik level di $1.000. Yang dari $1.000 bisa naik level mungkin di $2.000 gitu. Dari hasil kerja ataupun yang lainnya kayak gitu. Kenapa memperbesar modal merupakan target yang sangat penting untuk seorang pemula? Karena modal kecil itu tetap tidak bisa untuk ngasilin uang. Jadi ketika teman-teman sudah mempelajari sebuah teknik, targetnya arahnya ke sana gitu. Ya teman-teman ya. Selain itu juga modal kecil itu tidak akan bisa memenuhi keinginan. Ya misalkan kita itu sebagai manusia kan keinginannya tinggi ya teman-teman. Gak mungkin lah kita pengen sebulan cuma $50 itu gak mungkin. Pasti ya pengennya minimal $500 atau $1.000 per bulan. Itu bisa kita cukupi keinginan kita kalau modal kita gede teman-teman. Yang ujung-ujungnya target jangka panjangnya itu harus di sini ya. Modal besar, teknik oke, mentalnya juga sudah oke. Atau psikologi tradingnya oke. Jadi ujung-ujungnya itu ke sini. Jadi modelnya gede, tekniknya oke, psikologi tradingnya juga oke. Nah, tapi kan kita nggak bisa langsung ke sini bro. Ini butuh waktu, ini juga butuh waktu, ini juga butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa ini.
ke fase yang keempat ini. Makanya saya tarik dulu dari fase yang pertama, money management dulu. Ketika seseorang sudah bisa bertahan lama, akunnya nggak margin call, dia secara otomatis dia akan fokus di teknik. Otomatis teman-teman. Jadi orang yang berhenti margin call, sudah nggak margin call, akunnya tahan beberapa bulan, sudah nggak MC, otomatis dia akan mempelajari teknik. Secara otomatis itu. Kemudian ketika dia sudah nggak pernah margin call, tekniknya sudah upgrade, harusnya arahnya adalah memperbesar modal. Karena ini sudah terbukti psikologinya juga makin bagus gitu. Yang akhirnya, goals akhirnya teman-teman, modalnya gede, tekniknya oke, mentalnya oke. Jadi ini tidak instan ya teman-teman. Ini butuh waktu ya. Jadi untuk mendapatkan fase yang keempat ini butuh waktu. Jadi sabar teman-teman. Trading itu memang seperti kita jalan kaki yang kecil tapi perjalanannya sangat jauh. Jadi pelan tapi pasti kalau bisa teman-teman. Ya nggak bisa langsung ujuk-ujuk menghasilkan uang banyak, ujuk-ujuk jadi miskin jadi kaya kayak gitu. Nggak bisa teman-teman. Memang butuh fase yang cukup panjang. Kalau teman-teman lihat portofolio trading saya di tahun 2024 ya, tahun 2025 nanti akan saya buka di awal tahun 2026. Saya ini bikin video masih pertengahan 2025 yang nanti saya tayangin di akhir tahun 2025 ya. Nanti akan saya buka lagi. Jadi, saya tadi mau jelasin apa ya? Tidak instan ya teman-teman. Saya mencapai $40.000 per tahun ya. Itu saja setelah 8 tahun trading gitu ya. Jadi nggak instan teman-teman, nggak instan sama sekali. Tahun ke-7 ya hasilnya saya lupa. Untuk portofolio di 2023 ada juga di channel ini ya, itu juga ratusan juta juga. Tahun ke-6 itu masih kecil teman-teman. Jadi ini trading saya ya 2026 itu tahun ke-10, genap 10 tahun. Memang tidak instan teman-teman. 2 tahun pertama itu fase margin call terus. Tahun ketiga itu mulai bertahan. Tahun keempat tuh tekniknya mulai oke. Tahun kelima saya punya modal yang ribuan dolar. Nah baru tahun ke-6, 7, 8, 9 kemarin itu baru menghasilkan teman-teman. Jadi memang perjalanannya tuh panjang sekali. Tapi ya itu beda sih setiap orang kayak gitu. Bisa beda, bisa lebih cepat juga. Makanya yang saya jelaskan di sini sebenarnya adalah pengalaman saya di masa lalu juga gitu. Yang mudah-mudahan relate ya untuk teman-teman yang masih pemula. Oke teman-teman ya, ini sudah akhir tahun 2025 dan saya ucapkan juga teman-teman semuanya selamat berakhir tahun dan selamat menyambut tahun baru. Kalau memang teman-teman masih mau jadi seorang trader, mau berkarir di dunia trading, bikinlah resolusi yang intinya adalah jangan lagi mengulang kesalahan yang sama di tahun 2025. Karena salah satu tanda seseorang tidak cocok jadi trader adalah ketika seseorang itu terus-menerus mengulang kesalahan yang sama.